Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita bersama-sama ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah dipenuhi Roh Kudus sama dengan rendah hati. Apa arti dipenuhi Roh Kudus? Untuk apa dan kapan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rendah hati? Mari kita bahas. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca di Efesus 5 ayat 14 sampai ke 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Boleh katakan amin. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya dikuasai, dipimpin dan dibimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menyadari bahwa bagian yang bisa dia lakukan adalah mentaati apa yang Roh Kudus kehendaki dalam dirinya. Paulus menyebutkan kata dipenuhi oleh Roh bersamaan dengan larangan mabuk oleh anggur, karena keduanya menjelaskan dampak dari dikuasai. Orang yang mabuk oleh anggur biasanya tidak bisa mengontrol dirinya, perkataannya, atau tindakannya kacau. Bahkan sering menimbulkan kekacauan lebih luas terhadap sekitarnya. Orang yang mabuk oleh anggur, hidupnya dikuasai oleh anggur. Paulus meminta jemaat menjauhi kemabukan oleh anggur, karena itu hanya kebodohan yang mengacaukan. Dan di ayat ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Paulus berkata begini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu artinya hendaklah kamu hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, untuk apa dan kapan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Di Roma 3 ayat ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang rohnya mati, jauh dari Tuhan. Dan bagaimana supaya ia hidup kembali? Maka ia harus menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus menghidupkan, memperbaharui, dan membuka jalan kepada Allah. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya diperbaharui terus-menerus setiap hari. Roh Kudus bukan masuk sekali kemudian keluar meninggalkan. Tapi Roh Kudus memenuhi setiap pribadi dengan karya dan kehendaknya yang agung, menuntun melalui firman-Nya supaya menghasilkan buah kekudusan yang memuliakan Allah. Apakah dampak yang dihasilkan pada seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus menegaskan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus maka akan ada 4 dampak yang akan terjadi. Yang pertama, menguasai diri. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dituntut untuk memperhatikan bagaimana ia menjalani hidupnya dengan saksama, mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan baik, serta mengisi dengan perkara-perkara yang berguna. Mengelola bahasa yang keluar dari dirinya supaya membangun dan yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, memperkatakannya dengan sukacita siapa itu Allah. Amin. Yang kedua, dampaknya adalah penuh ucapan syukur. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus menyadari benar bahwa hidupnya dimulai hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga apapun yang sedang dijalani dan yang akan dihadapi, ia akan lalui bersama anugerah Tuhan juga. Bukan berarti tidak ada air mata ataupun persoalan, tetapi Roh Tuhan ada beserta kita dengan setia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Yang ketiga, saling merendahkan diri. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa anggota tubuh Kristus yang lain. Dan setiap bagian tubuh Kristus itu sama berharga dan pentingnya. So, saling menghormati dan merendahkan diri satu dengan yang lain adalah dampak yang manis sekali dan yang bukan hanya membangun diri sendiri tetapi juga membangun bagi banyak orang. Inilah dampak pewartaan yang hidup bagi sesama supaya nama Tuhan dimuliakan.
Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus bagi kita semua. Biarlah hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Dan yang keempat, inilah yang mau kita bahas hari ini dengan lebih dalam, yaitu tentang rendah hati. Lukas 14 ayat ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara naluriah, manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Apalagi di zaman yang keras seperti sekarang ini. Sulit menemukan orang yang mau rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, kekalahan, di mana pamor atau gengsi akan turun dan sebagainya. Seperti dalam ayat Alkitab yang barusan tadi kita baca, bahwa hari ini kita diarahkan pada suatu sikap yang tentunya sering kita dengar dan sangat populer dalam khotbah-khotbah Kristen tentunya, yaitu tentang sebuah kerendahan hati. Sikap rendah hati dikenal sebagai sikap yang sangat terpuji. Katakan amin. Karena arti rendah hati sebenarnya adalah untuk menjauhi sifat angkuh serta sombong. Arti rendah hati pada dasarnya menggambarkan bahwa diri sendiri memiliki kekurangan. Sehingga dengan adanya sifat rendah hati tak membuat diri kita terlena dengan segala kenikmatan yang ada hingga memicu melebihkan diri sendiri. Ingat, rasa ingin dihargai dan dipuji adalah awal kesombongan. Dan orang yang sombong dibenci Tuhan dan bakal jatuh. Rendah hati dalam bahasa Yunaninya itu adalah praios. Terjemahan dalam bahasa Inggris meek, yang berarti juga lemah lembut. Seseorang yang menyerah kepada Allah atau ketergantungan penuh, total kepada Allah. Itu Tuhan mau kita untuk rendah hati. Dalam Filipi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Dan ia taat sampai mati. Rendah hati di sini artinya adalah menyerah total kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Katakan amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan pribadi Roh Kudus. Dan hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan bahwa orang yang rendah hati hidupnya pasti bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lihat, adalah orang yang pasti memiliki sebuah kerendahan hati. Kita yang berada di dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan dan tidak lagi berada di bawah kutuk. Kita sudah menjadi milik Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. So, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat ke-26 firman Allah berkata, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang akan memampukan dan menolong kita. Menolong kita untuk berdoa, untuk berjalan dalam kekudusan dan mengerti kehendak Tuhan serta berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup mengandalkan Roh Kudus? Jawabannya sederhana. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dan kita hidup dalam kekudusan. Ada amin. Makanya kesimpulannya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti rendah hati. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin sok-sokan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak ada apa-apanya. Di luar Tuhan mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Orang yang rendah hati adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus. Karena orang yang rendah hati, hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. So, orang yang rendah hati adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita diberkati karena kekuatan Tuhan. Kita ditolong karena kekuatan Tuhan. Jadi hati-hatilah dalam hidup kamu. Jangan lupakan Tuhan. Kita harus memiliki pikiran yang sudah diperbaharui. Tuhan membenci dan menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Mari miliki kerendahan hati dengan setiap hari berdoa, minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rendah hati. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Mereka mengerti pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentingnya dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan kami percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti rendah hati. Bapa terima kasih, berkati firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru, menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.